Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ayo, kalau ya sih belum melaksanakan ya. Coba sekali lagi, apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai belajar lagi, kita buka dengan membaca basmalah. Oke, di sini ada tamu yang berapa siswa? 32. Yang nggak masuk berapa orang? 6 orang. Sebelum kita masuk ke inti pelajaran, kayaknya kalian masih ada loyo-loyo, kayak bosan. Kalau kita bosan ngapain ya? Apa? Sebelum soalnya ngapain ya? Pokoknya coba berdiri. Ini gamenya nggak asing ya di kalian. Kalian masih tahu yang Marina menari di atas tahu ya? Tahu nggak? Nggak. Gimana? Jadi nanti kakak bakal nyanyi. Kalau yang Marina menari di atas menara. Nanti kalian yang Marina gini. Mau gini atau gini? Gini ya, Marina gini. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Bisa? Bisa. Oke, Marina gimana Marina? Ini, ini menari. Menari gini ya, menari di atas menara. Oke, boleh? Udah coba ya. Oke, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Semangatnya boleh duduk kembali. Oke, kita masuk ke inti pelajaran. Ada yang tahu nggak sekarang kita belajar tentang apa? Ya? Hari ini tentang apa dulu? Yang tahu? Sekarang udah belajar. Bisa di halaman 116 ya. Sudah buka isinya. Yang cuma sini nggak ada bukunya. Oke, nah, kita belajar tentang Daulah Abbasiyah. Sebelum masuk, kalian tahu nggak apa itu kan Daulah Abbasiyah? Nah, sebelum masuk ini, kalian tahu nggak apa ini Daulah? Keturunan raja-raja yang semuanya berasal dari satu turunan. Jadi kalau di zaman sekarang mungkin presiden ya, presiden yang memimpin pemerintahan itu dan yang memimpinnya itu nanti dalam bentuk keturunan. Jadi misalkan yang pertama, presiden pertama tuh bapaknya, nanti berikutnya anaknya, nanti cucunya. Nah dari itu udah dia yang memerintah itu turun-temurun, atau bisa jadi ke kakaknya atau ke adiknya, pokoknya dalam satu keluarga. Berarti kalau misalkan Daulah Abbasiyah berarti apa? Kan tadi kalau Daulah keturunan raja-raja yang memerintah dan semuanya berasal dari satu keluarga. Berarti kalau Daulah Abbasiyah apa? Keturunan raja-raja yang memerintah dan semuanya berasal dari keturunan Abbasiyah. Jadi keturunan Abbas. Putri, misalkan Daulah dari keluarga putri, berarti Daulah putri iya. Atau berapa? Sini namanya coba. Rahma. Nah, misalkan
raja-raja dari keluarganya Rama, berarti Daulah Rama iya. Ini kita namanya Zahir, keluarganya berarti Daulah Zahir. Ya, nah di sini kita belajar tentang Daulah Abbas, berarti keluarganya Abbas. Nah, apa ada lagi? Abbas itu siapa sih? Sama Abbas kan? Esan, orang tukang sih, sama Abbas ini. Nama Abbas ini siapa Abbas? Si Abbas. Pak Abbas. Nah, Abbas di sini adalah nama dan Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, mungkin kalian tahu nih Abdul Muthalib itu siapa? Abdul Muthalib. Kalau paman Abdul Muthalib. Kalau Abdul Muthalib pasti tahu. Kakeknya dari Muhammad. Berarti Abbas ini adalah pamannya Muhammad. Abbas ini adalah pamannya Nabi Muhammad yang paling muda. Abbas bin Muthalib. Yang berarti Daulah Abbas itu adalah keturunannya Abbas bin Abdul Muthalib ini. Itu adalah pamannya Rasulullah. Nah, tapi mungkin Daulah Abbas itu adalah raja-raja dari Abbas bin Abdul Muthalib ini. Nah, tapi Daulah Abbasiyah ini didirikan bukan oleh Abbas bin Abdul. Didirikannya pertama buminya, bentuknya Daulah Abbasiyah itu bukan di zaman Abbas bin Abdul Muthalib, tapi di zamannya kan oleh Al-Abbas As-Saffah. Namanya sama ya? Ada Abbas. Nah, jadi Daulah Abbasiyah ini itu didirikan bumi-buminya, debutnya itu di zamannya Abbas As-Saffah, bukan di zaman Abbas bin Abdul Muthalib. Kalau tanya nih, Abbas As-Saffah siapa? Nah, cicitnya Abbas bin Abdul Muthalib. Cicitnya Abbas bin berarti ya. Nah, Abu Abbas ini tuh Abbas As-Saffah itu dia didirikan di atas dari Khalifah Daulah Abbasiyah di tahun 1990 Masehi. Nah, dia mengangkatkan diri menjadi khalifah itu setelah dia berhasil perang melawan Bani Umayyah. Daulah Umayyah itu adalah daulah atau raja-raja yang memerintah di pada saat itu sebelum Abbasiyah meninggal. Jadi Umayyah. Nah, Abbasiyah melawan Umayyah itu karena Abbasiyah merasa bahwa Bani Umayyah itu, Daulah Umayyah itu sudah berbuat wewenang-wewenang. Jadi udah nggak benar nih sengaja kita perang memang gitu nggak benar perang ya perang Abbas. Terus kenapa harus dari keluarga Abbas? Karena keluarga Abbas sendiri merasa bahwa dia itu paling berhak karena garis keturunannya itu dekat sama garis keturunannya Nabi Muhammad itu merasa berhak mungkin. Nah, tapi masa pemerintahan Abbas As-Saffah ini nggak bertahan lama, cuma selama 5 tahun. Dari 5 tahun dia meninggal di tahun 754 Masehi. Dan pas Abbas As-Saffah ini meninggal diganti oleh bukan oleh anaknya, tapi diganti oleh saudaranya, yaitu siapa? Coba dibuka halaman di halaman 113. Di situ ada tulisannya ya. Saudaranya siapa? Saudara Abraham As-Saffah. Siapa saudaranya?
langsung diganti karena Abbas Asoka ini meninggal maka diganti oleh Al-Mansur. Nah, di sini kan ada bunyi kemasan apa sih masa kemasan itu? Masa kemasan itu adalah masa kejayaannya lagi jayanya lagi keren-kerennya lagi hebat-hebatnya lagi viral. Kita pakai FYP itu tentang bola Rusia itu di zamannya siapa? Di zamannya Harun al-Rashid. Nah, di zaman Harun al-Rashid itu lagi viral-viralnya, lagi keren-kerennya, lagi hebat-hebatnya bola Rusia itu. Nah, ditanya lagi nih, Harun al-Rashid itu siapa? Siapanya Abbas? Iya, tahu. Itu berapa anaknya kan, cucunya kan? Itu dari kan tadi setelah Abbas meninggal itu diganti oleh Al-Mansur. Nah, zaman kemasan Daul Abbas itu pas zamannya Harun al-Rashid, dan Harun al-Rashid ini adalah cucunya dari Al-Mansur. Ada zaman Harun al-Rashid paling keren. Kenapa? Kayaknya kenapa Bu? Keren-kerennya kenapa? Nah, pada zaman itu kita lebih ke pemerintahan. Kan kalau pemerintahan Indonesia pusatnya di mana? Ibu kotanya di mana? Oh, sekarang baru di Kalimantan, betul di mana? Nah, dulu itu udah besar punya pusat pemerintahannya. Pusat pemerintahannya di mana yang baru? Pusat pemerintahannya itu kalian tahu nih di kota Baghdad, maka di kota Baghdad sebenarnya dulu pusat pemerintahan pas zaman Abu al-Abbas ini itu bukan di Baghdad, tapi ada di kota Ambar. Dulunya pas zaman Abbas ini dulu pusat pemerintahan ada di Ambar. Cuma pas di zaman Al-Mansur pengen punya pemerintahannya dari besar. Karena kita pusat pemerintahannya ke Baghdad. Tapi di zaman itu Baghdad itu nggak kayak sekarang, katanya kota besar, kota keren, banyak gedung juga. Dulu memang perkampungan kecil, desa kecil. Jadi gitu. Nah, makanya Al-Mansur di situ membangun katanya makin besar. Dan makanya itu selesai pembangunan kotanya itu selesai di tahun 762 Masehi. Nah, bisa dilihat mungkin ilustrasi kota Baghdadnya di halaman 119 itu ada akhirnya kota Baghdad dibangun oleh Al-Mansur kayak gitu. Nah, pas zaman kemasan ini juga Harun al-Rashid itu membuat perusahaan yang namanya Bait al-Hikmah. Nama perusahaannya Bait al-Hikmah. Karena perusahaan besar, perusahaan itu bukan dipakai untuk perusahaan besar, atau perusahaan buat badan doang. Nah, kalau perusahaannya saking besarnya, itu nggak dipakai cuma buat perusahaan itu. Tapi itu menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam pertama yang paling besar di dunia. Bait al-Hikmah. Dan sekarang dijadikan observatorium ekonomi. Bahkan bukan cuma orang Islam aja di situ, orang yang mau Islam juga berada di sini makin besar. Nah, tapi dulu tuh yang membangunnya Harun al-Rashid ya, cuma dulu bukan perpustakaan. Untuk kayak sekarang juga dulu perpustakaan pribadi, perpustakaan pribadi Harun al-Rashid. Pas Harun al-Rashid ini ya diganti oleh anaknya. Nah, diganti oleh anaknya Al-Mansur. Nah, ini yang kita perpustakaan bapaknya begini nih. Karena kalau misalkan ada di formalis seperti ini, saya ilmu bapaknya itu bisa kalau semua masyarakat jadi perpustakaan itu perpustakaan besar sama ini. Sampai sini ada yang perlu tanyakan tidak?
Ya, jadi kita yang Dua, ada yang tanyakan nggak? Tidak, kita siap ditanya ya. Ada mau tanya nggak? Nggak ada. Oke, kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyakan, maka berarti sebelum berusaha pengen kalian membentuk kelompok-kelompoknya ini harus yang seperti kelompok praktek, kelompok praktek boleh silakan berkumpul sama kelompoknya masing-masing. Kelompok praktek ayo silakan sama kelompoknya masing-masing. Ada berapa kelompok? Oke, semua kelompok sudah menerima kertasnya ya, betul-betul. Nah, di sini bisa kalian lihat di sini ada geografinya kota Manggarai pulau. Nah, di sini kalian menulis kota-kota apa sih? Itu kota-kota yang dulunya dikuasai oleh Bani Daulah. Mungkin kalian bisa ini. Dan yang nomor 2 di sini kalian cukup menulis masa kepemimpinannya. Misalkan di sini Abu Abbas As-Sufyan dari tahun berapa sampai tahun berapa, Abu Ja'far Al-Mansur atau Al-Mansur dari tahun berapa ke berapa, dan seterusnya. Dan untuk yang di belakang, ada 2 pertanyaan. Bagaimana nilai-nilai produktivitas dan semua literasi pada masa ke-masa berikutnya dapat diterapkan dalam kehidupan kita saat ini, khususnya dalam berkarya dan berkarya. Jadi ini kalau terdapat kalian apa yang bisa kalian ambil dari produk yang kita buat di zaman sekarang, dan kita bisa berkonsentrasi kita bisa berkarya dari cerita itu. Yang kedua, mengapa penting bagi kita untuk mengalami produktivitas dan semangat literasi pada ilmuwan pada masa manusia? Apa dampaknya bagi kemajuan lingkungan ini? Kan di zaman kemasan itu banyak dengan ilmuwan yang keren dan cerdas. Nah, dampaknya apa buat ilmu pengetahuan di dunia? Silakan perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dr. Salim. Kami akan mempresentasikan jawaban dari akan membacakan pendapat yang lainnya dengarkan. Bagaimana nilai-nilai produktivitas dalam semangat literasi pada masa masyarakat kerja dapat diterapkan dalam kehidupan kita saat ini, khususnya dalam berkarya dan berprestasi? Nilai produktivitas pada masa emasan Abbasiyah perlu Hasil ini terapkan dalam kita saat ini untuk mengembangkan dalam bidang berkarya dan sebagainya. Mengapa penting bagi kita untuk mengadani produktivitas dan semangat literasi para ilmuwan nasional Indonesia? Maka pada pakai dan channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kalian tadi tulis yang di sini nama-nama kota, kalau tadi ada yang dengerin pasti tahu. Ini tuh adalah yang kalian tulis ini adalah kota-kota yang dulunya pada zaman Daulah Abbasiyah ini yang dikuasai. Jadi bagi Abbasiyah itu dikuasai. Itu pas zaman pas saja belum ke bawah-bawahnya. Jadi lebih lebar lagi mungkin kan bisa ke lebihnya bisa cek lagi yang kemarin satu lain. Jadi kesimpulannya dari pelajaran ini yang bisa lihat kalau kita mau belajar tentang sejarah kita perlu baca-baca sejarah. Jadi banyak yang bisa kita ambil seperti kalau belajar banyak sejarah toleransinya itu bagus kalau kayak tadi bahasa ibu kalau saya sangat bagus sekali Daulah Abbasiyah juga stabilan pemerintahannya sangat bagus. Zaman zaman Harun al-Rashid sama bagus stabilannya pemerintahannya dan saat-saat membangun pakai keren. Bahkan ada salah satu fenomena yang ini yang bisa dilakukan sekarang baik ahli ekonomi sampai sekarang masih digunakan oleh lembaga pendidikan, biro penerjemah, dan oke. Sebelum fokus pembelajaran ini ada yang menanyakan seputar Daulah Abbasiyah. Sebelum kapan dulu nampak punya tapi kalau masih enggak, kalau ini hanya sebagai refleksi kalian saja supaya kakak tahu kalian itu sendiri dan yang penting kalian bisa ini kasih dengan dari kakak sampai nggak sih materi yang kakak kasih sama kalian. Oke, tapi ini akan kakak kasih satu dan kedua. Jadi kalian bisa ya nanti mungkin bikin kuliahnya nanti aja yang bisa pulang. D. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kalian sudah mau mendengarkan kakak berceloteh, terus mau mengerjakan lomba-lomba soal yang kakak kasih. Kakak terima kasih banyak dan mohon maaf kalau misalkan kakak ada salah kata atau kata-kata yang menyinggung hati kalian, kakak minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.